الحمد لله الحليم المنان على ما أنعم به علينا من خيرات الحسان، منها نعمة الخشوع في الصلاة، نحمده تعالى ونستشير به ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له إلا توبته الصادقة والعفو من لدن رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang mukmin yang mendirikan salat dengan khusyuk. Dari ayat ini kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat bukan hanya sekedar takbir, rukuk, sujud, tetapi harus diisi dengan kekhusyuannya. Artinya bagaimana kita merasa takut dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala mulai dari takbirnya kita sampai kita memberi salam, yaitu bagaimana memperbanyak mengingat Allah di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengatakan, "Wa aqimis sholata li dzikri," laksanakan salat untuk mengingat Aku. Nah, keberuntungan kita bukan karena hanya sekedar salat 5 kali sehari semalam, tetapi sudah berapa banyak kekhusyuan kita dalam salat kita. Disinilah masalah besarnya kita. Kita ini permasalahan dunia kita juga bawa masuk ke dalam masjid. Akhirnya ketika kita takbir sampai memberi salam, penuh dalam pikiran dan hati kita masalah-masalah dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dunia sebanyak-banyaknya kepada kita. Silahkan ambil dunia sebanyak-banyaknya. Allah hanya meminta kepada kita 5 kali sehari semalam. Ya Allah hanya meminta kepada kita ketika masuk masjid, lupakan dunia, lupakan masalah. Tidak ada satupun di antara kita tidak ada masalahnya. Kita ini lahir tidak membawa masalah, dan juga kita akan meninggalkan dunia ini tanpa masalah. Oleh karena itu semua masalah yang ada dalam pikiran dan hati kita harus jadikan sebagai ibadah di sisi Allah yang berpahala. Artinya masalah yang berpahala, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita masuk masjid tidak ada lagi masalah untuk mendatangkan kekhusyuan kita dalam pikiran kita. Itu adalah jalan satu-satunya untuk istihdari azamatillah, untuk menghadirkan kebesaran Allah dalam pikiran dan hati kita pada saat kita salat. Rasulullah SAW kalau masuk masjid, beliau duduk di masjid, mulai masuk masjid beliau sudah tidak mengenal siapa kita di sampingnya. Imam Ali karramallahu wajhahu kalau sudah berwudu pucat wajahnya. Kenapa? Karena sudah mau menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau sudah masuk masjid, beliau tidak mengenal siapa ada di sampingnya. Kenapa? Karena yang mau dihadapi adalah Allah. Kalau kita masuk masjid masih seperti pasar rasanya. Kita masuk masjid masih bicara masalah politik. Kita masuk masjid masih bicara mengenai masalah dunia. Kita masuk masjid masih bicara masalah orang lain yang kita guntingkan sifatnya. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kita. Kita bawa masalah dunia dalam masjid kita ini. Bagaimana kita bisa beruntung dalam melaksanakan sholat kita ini. Kita ini sholat hanya 25 menit dalam sehari. Setiap sholat kita 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Kita hidup 24 jam. Berarti kita hanya disuruh mengingat Allah hanya 25 menit dalam 24 jam ini. Allah Subhanahu wa taala silakan ambil dunia. Bahkan kalau datang waktu sholat kata Nabi, makan dulu baru sholat. Fa'idha hadar al-asha al-isya faqaddam al-asha. Apabila kau melihat makanan datang waktu sholat isya, makan dulu. Bahkan sebuah ayat mengatakan khususinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu pergi ke masjid bawa pakaian yang bagus, yang ada hiasannya, ambil dunia. Tetapi ketika kita takbir jangan sampai ada dunia dalam pikiran kita. Itu saja diingat yang diminta oleh Allah kepada kita. 5 menit saja Allah minta kepada kita untuk bagaimana kita khusyuk. Kalau ini tidak kita lakukan dengan baik, maka masalah dunia akan bertambah. Maka kesedihan akan menjadi bertambah. Maka sholat tidak bisa menjadi obat baik bagi kita untuk menyelesaikan masalah dunia di dalam masjid. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita pandai-pandai bagaimana mendapatkan keberuntungan dalam sholat kita.
Lupakan semua manusia pada saat kita masuk dalam masjid. Makanya pada saat kita takbir, usahakan mengerti artinya daripada sholat itu. Mengerti apa artinya Allahu Akbar, mengerti artinya Al-Fatihah sampai waladhdallin, sampai akhirnya kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita disunnatkan melihat telunjuk kita bahwa inilah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Kamu lah kami menyembah, kita nampakkan Allah di hadapan kita seakan Allah ada di hadapan kita. Ini salah satu contoh khusyuknya kita. Makanya seorang ulama ditanya kaifa tusalli, bagaimana caranya kamu khusyuk dalam salat, dia mengatakan wa usalli fa kana al-ka'bata amani. Kalau saya salat, saya bayangkan Ka'bah di hadapan saya. Nah, orang yang salat di depan Ka'bah insyaallah khusyuk. Tapi kita bayangkan Ka'bah di hadapan kita, insyaallah khusyuk salat kita. Kemudian usawwiru fa kana an-nar al-jannata an yamini wan nar an yasari. Dan kalau saya salat, saya bayangkan neraka dan surga di kiri kanan saya. Wa usawwiru fa kana al-malakul maut wara'i. Dan saya bayangkan kalau sesudah salat saya akan meninggal dunia dan datang malaikat maut akan mencabut nyawa saya. Artinya bahwa inilah salat terakhirku pada saya takbir. Jadi kalau kita mau salatnya khusyuk, bayangkanlah bahwa inilah salat terakhir kita. Makanya Nabi mengatakan sallu salatan mawaddi', jadikanlah salatmu adalah salat terakhir. Inilah salah satu strategi bagaimana salat kita bisa khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatahu as-sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimin wa rizqan tayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa sallallahu ala ashabihi wa qarabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati wa qadiyal ba'daha. Allahumma ansur muslimin wa mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wa mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.